在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Master Simo berada di antara lukisan dan tinta. Saat dia melambaikan tangannya, tinta bumi mulai bergerak. Dia seperti pena, menggambar gunung dan sungai di lukisan itu. Hanya dengan beberapa pukulan, dia menggambar planet tempat mereka berada. Sosok Wang Lin juga muncul di lukisan itu. Biarpun itu hanya avatarku, aku masih bisa membunuhmu dengan Heaven Breaking Dao. Mata Tuan Simo menjadi dingin saat dia mengangkat tangan kanannya dan hendak mengayun ke bawah dengan kejam. Namun, tepat pada saat ini, mata Wang Lin menampakkan cahaya aneh dan dia berteriak, "Simamo dari Sekte Pemecah Surga." Suaranya seperti guntur dan bergemuruh ke seluruh dunia seolah-olah itu adalah auman surga. Tangan Tuan Simo berhenti sejenak dan dia menatap Wang Lin. Saat ini, Wang Lin melangkah maju. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Langit berubah warna dan awan berhamburan. Sosok Wang Lin menghilang dan kemudian muncul kembali di hadapan Master Simo. Tangan kanannya tanpa ampun menekan di antara alis Tuan Simo. Ekspresi Tuan Simo berubah drastis. Karena raungan Wang Lin, dia melewatkan kesempatan terbaik untuk menggunakan skill tersebut. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir sambil melambaikan tangan kanannya ke bawah. Satu pukulan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dengan satu pukulan, gunung dan sungai dalam lukisan itu robek sebagian. Semuanya runtuh dan bahkan sosok Wang Lin dalam lukisan itu mulai terdistorsi. Kekuatan robekan datang dari tubuh Wang Lin dan berubah menjadi rasa sakit yang luar biasa. Wajah Wang Lin menjadi pucat dan darah mengalir deras ke tenggorokannya, tapi dia menahannya. Niat membunuh memenuhi matanya saat jarinya tanpa ampun menunjuk ke depan. Kekuatan satu jari ini sangat mengejutkan Master Simo. Dia dengan cepat mundur sambil mengangkat tinta dari tanah untuk menghalangi di depannya. Dia samar-samar merasakan krisis hidup dan mati dari jari Wang Lin yang sudah lama tidak dia rasakan. Mantra macam apa ini? Tinta hitam langsung terhalang di hadapan Wang Lin dan bertabrakan dengan jarinya. Pada saat ini, sinar energi pedang muncul dari jarinya. Ini adalah salah satu kartu as Wang Lin, salah satu dari 3 gerakan pembunuhan yang telah disiapkan Wang Lin untuk Master Simo. Energi pedang melesat seperti orang gila. 1 sinar, 10 sinar, 100 sinar, 1000 sinar, dan menambahkan jari Wang Lin, jumlahnya menjadi 40 juta sinar energi pedang. Kekuatan 40 juta sinar energi pedang sangat menggemparkan, dan semuanya muncul sekaligus. Kedua rusa itu muncul di sekitar jari Wang Lin. Murid guru Simo menyusut dan rasa tidak percaya memenuhi matanya. Ini gemuruh yang dihasilkan sangat menggemparkan. Tinta yang terbentuk di bumi langsung runtuh saat bertabrakan dengan energi pedang. Energi pedang menembus tinta dan ditembakkan langsung ke Master Simo. 40 juta sinar energi pedang membentuk badai, dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Badai ini dipenuhi energi pedang dan mengeluarkan aura pedang yang kuat. Ada lengkingan konstan yang datang dari energi pedang yang berputar. Dari jauh, terlihat seperti puluhan ribu ular terbang, dan itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dalam sekejap mata, jari dengan 40 juta sinar energi pedang mendarat di tubuh Master Simo. Dia batuk darah dan tubuhnya segera bergerak. Seolah-olah tubuhnya terkoyak, tetapi tangannya dengan cepat membentuk segel. Bukan karena tubuhnya roboh, tapi dia telah menggunakan metode khusus untuk menghindari gerakan membunuh Wang Lin dan muncul 10.000 kaki jauhnya. Ketika dia muncul kembali, pemandangan yang sangat aneh terjadi di hadapannya. Ada langit lain di atas langit dan bumi lain di bawah bumi. Mantra pemecah surga akan menciptakan dunia lain yang berfungsi sebagai penjara. Ia juga bisa menyatu dengan musuh, dan menghancurkan lukisan itu sama saja dengan menghancurkan dunia dan menggunakannya untuk membunuh mereka. Wang Lin dikelilingi oleh dunia yang dibentuk oleh mantra penghancur surga dan tidak bisa keluar. Ekspresi Tuan Simo sangat garang. Tangannya membentuk segel dan dia tiba-tiba membuka tangannya.
Lalu dia segera menutup tangannya dan meraung, hancurkan langit. Ketika dia meraung, dunia tempat Wang Lin bergemuruh dan lukisan di langit mulai robek. Sosok Wang Lin di dalam lukisan itu semakin terdistorsi. Saat ini, semua pembudidaya di planet budidaya terguncang. Orang tua dari klan burung pipit api dan orang-orang di sekitarnya sudah lama mulai mengamati pertempuran dengan indera mereka. Menyaksikan adegan itu terjadi, ketakutan memenuhi matanya dan ada ekspresi rumit di wajahnya. Orang ini pasti akan mati. Mantra pemecah surga memang sesuai dengan namanya. Tuan Simo, saya tidak menyangka dia akan datang. Maka identitas orang yang menukarkan pil itu kepada saya sudah jelas. Sayangnya, saya tidak tahu dari mana asal darah dari pil jiwa. Orang tua dari klan burung pipit api menggelengkan kepalanya. Dia sudah memutuskan bahwa Wang Lin akan mati. Di tanah suci klan naga lapis baja, Tuan Muda juga menyebarkan akal sehatnya untuk mengamati dan akhirnya sedikit bersantai. Orang ini sangat kuat, tapi sayangnya, dia tidak bisa lepas dari mantra Master Simo. Mantra pemecah surga sungguh menakjubkan. Ia dapat membentuk dunianya sendiri untuk dihancurkan. Patriark Naga Lapis Baja juga menarik pandangannya dari langit dan sedikit bersantai. Dia tidak tahu batasannya sendiri. Master Simo adalah kultivator langkah ketiga, jadi meskipun dia hanya datang dengan avatarnya, Master Simo bukanlah seseorang yang bisa dia tangani. Meskipun dia membunuh kepala tetua klan Guntur Pencar, dia tidak berdaya di hadapan Tuan Simo. Namun, baginya untuk menyakiti Tuan Simo, dia tidaklah sederhana. Untungnya, dia tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Jika tidak, jika dia datang mencari masalah, akan sulit untuk menghadapinya. Namun, saat semua orang yakin Wang Lin tidak bisa melarikan diri, sebuah peluang muncul. Rasa sakit yang hebat muncul di tubuh Wang Lin dan matanya merah. 40 juta sinar energi pedang yang mengelilinginya melesat ke langit. 40 juta sinar energi pedang, hancurkan lukisan langit dan bumi ini untukku. Wang Lin sepertinya berubah menjadi seberkas cahaya, tapi itu lebih seperti seberkas energi pedang yang terbuat dari tubuhnya. Sinar energi pedang ini menjadi energi pedang ekstra di antara 40 juta sinar energi pedang. Badai energi pedang yang mengelilinginya mengeluarkan aura destruktif dan membawa Wang Lin menuju lukisan di langit. Saat ini, badai bertabrakan dengan lukisan itu. 40 juta sinar energi pedang mulai menghantam lukisan itu, dan suara gemuruh yang tak ada habisnya bergema di seluruh dunia. Suara Wang Lin serak saat rasa sakit datang dari tubuhnya. Dia batuk darah dan ekspresinya ganas. Dia melambaikan tangan kanannya dan sinar energi pedang menjadi lebih ganas. Gemuruh menggelegar bergema dan dunia yang dibentuk oleh mantra penghancur surga hancur. Dunia runtuh dan berubah menjadi gelombang kejut yang melanda seluruh planet. Wang Lin membebaskan diri. Saat dia melepaskan diri, lelaki tua dari klan burung pipit api membuka matanya dengan tidak percaya dan menghirup udara dingin. Bukan hanya dia, bahkan Tuan Muda klan naga lapis baja pun ketakutan. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan berseru, ini. Ada juga Patriark Naga Lapis Baja. Ekspresinya juga berubah dan menjadi sangat suram. Simamo, pertarungan kita baru saja dimulai. Wang Lin menyerang dan tangan kanannya menunjuk ke langit. Dia berteriak, karena kamu mencoba menembus langit, maka aku akan membalik surga. Saat Wang Lin berbicara, dunia muncul di dalam matanya dan tiba-tiba berputar. Langit menjadi bumi dan bumi menjadi langit. Saat ini, dunia luar bergemuruh dan mulai berbalik. Mantra pembalikan surga Dao Master Blue Dream. Ekspresi Tuan Simo menjadi serius dan dia melambaikan tangan kanannya. Untuk pertama kalinya, dia mengambil harta karun. Bendera sepanjang 100 kaki muncul di sampingnya. Ada banyak sekali batasan terhadapnya. Mereka semua muncul sekaligus dan mengeluarkan kekuatan waktu. Batasan waktu. Bendera 100 kaki dibuka dan batasan waktu dikibarkan. Puluhan ribu pembatasan mengelilingi Master Simo, membentuk pusaran pembatasan. Saat ini, dunia berbalik. Langit berada di bawah kakimu dan bumi berada di atas kepalamu. Itu adalah pemandangan yang bisa mengejutkan siapapun. Wang Lin meraung dan membanting tangannya ke bawah. Dunia bergemuruh dan langit mulai runtuh menuju Master Simo. Master Simo dikelilingi oleh batasan waktu, dan matanya menunjukkan cahaya aneh.
Batasan waktu, hilangkan waktu. Baik itu langit atau bumi, semuanya akan menghilang seiring berjalannya waktu. Lengan Master Simo terbuka dan batasan waktu menyebar untuk melawan dunia. Dunia mulai bergemuruh dan menjadi sunyi, menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Mantra waktu terlarang, akhir zaman. Suara Tuan Simo bergema dengan keras. Murid Wang Lin menyusut dan dia akan menggunakan mantra. Namun, pada saat ini, sebuah tawa muncul. Itu sangat samar, tetapi masuk ke telinga setiap makhluk di planet ini. Menarik, jika kamu bisa mengalahkan avatar kultivator langkah ketiga ini dalam 5 tarikan napas, aku berjanji keselamatanmu di tanah jatuh. Di tanah suci klan naga lapis baja, ekspresi tetua jatuh ke-9, Patriark naga lapis baja, berubah drastis, dan dia berseru, Kaisar Agung. Waktu bagi seseorang untuk mengambil 5 napas, menyebutnya sekejap mungkin terlalu cepat, tapi itu hanya sedikit lebih lambat daripada kilat yang menyambar di langit. Entah itu Patriark naga lapis baja, lelaki tua dari klan burung pipit api, atau Master Simo, tak satupun dari mereka yang percaya bahwa pertempuran bisa diakhiri dalam waktu 5 tarikan napas. Bagaimanapun, musuh yang dihadapi Wang Lin adalah Master Simo. Namun, setelah Wang Lin mendengar ini, matanya bersinar terang. Sebelum gema, 1, menghilang, Wang Lin melambaikan tangannya dan melancarkan kultivasi penuhnya. Akhir waktu adalah mantra yang dipahami sendiri oleh Master Simo dari pembatasan waktu, mirip dengan waktu mengalir Wang Lin. Sekarang setelah dia menggunakan mantra ini, badai meletus dari batasan waktu. Dunia terbalik bergetar hebat di bawah badai ini. Langit menjadi kuning pucat dan nanah mulai bermunculan. Nanah mulai berkumpul dan kemudian pecah, mengeluarkan cairan kuning tua dalam jumlah besar. Seluruh dunia menjadi sunyi. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi dan terus menyebar seolah-olah bumi menua dengan cepat. Semua ini terjadi dalam sekejap. Langit dan bumi yang mendekat tiba-tiba runtuh karena mantra ini. Saat dunia runtuh, pusaran yang dibentuk oleh pembatasan waktu menyapu dunia dan menyerang Wang Lin dengan aura destruktif yang tak terbayangkan. Saat ini gaung kata, 1, masih kuat. Seluruh budidaya Wang Lin meletus dan cahaya kuat muncul dari tubuhnya. Di matanya, segala sesuatu di dunia memancarkan cahaya dan berkumpul di sekelilingnya membentuk siluet cahaya besar. Perisai cahaya dan bayangan. Ketika badai tiba, perisai bayangan cahaya terbentuk dan bertabrakan dengannya. Siluet cahaya besar di sekitar Wang Lin menyala dengan keras dan berkedip-kedip. Ketika bertabrakan, itu menyebabkan aliran waktu pada Wang Lin meningkat beberapa kali lipat. Jika itu orang lain, akan sangat sulit bagi mereka untuk menolak mantra berbasis waktu ini. Namun, Wang Lin juga memahami mantra waktunya sendiri, itu adalah mantra kedua yang dia ciptakan dalam hidupnya, waktu mengalir. Saat pusaran waktu bertabrakan dengannya, Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Dunia bergemuruh dan sebuah pintu batu besar muncul. Pintu batu ini mengeluarkan aura terpencil yang menyatu dengan Wang Lin. Dari kejauhan, Wang Lin tampak berdiri di atas gerbang batu dan diselimuti oleh kekuatan waktu. Tidak peduli seberapa besar kekacauan yang terjadi di sekelilingnya, dia tidak bergerak sama sekali. Hanya rambutnya yang bergerak tertiup angin, memberinya perasaan yang sangat halus. Juga, pada saat ini, perisai cahaya dan bayangan bersinar terang dan kekuatan reflektif mulai terbentuk. Ekspresi Master Simo berubah saat dia mengambil langkah maju tanpa ragu-ragu dan menekan tangannya ke bawah. Dengan tekanan ini, cetakan telapak tangan yang menggemparkan muncul. Itu berisi semua kekuatan yang bisa dia gunakan pada Heaven's Blade kelima dan dipenuhi dengan niat membunuh. Ia segera menembus batasan waktu di sekitar perisai cahaya dan bayangan dan bertabrakan dengannya. Gelombang gemuruh yang menggelegar bergema ke segala arah dan perisai cahaya dan bayangan runtuh. Namun, saat itu runtuh, Wang Lin meraung dan membentuk yang kedua. Hal ini terulang lagi. Pada saat singkat ini, 3 perisai cahaya dan bayangan muncul. Setelah ketiga kalinya, perisainya runtuh. Namun, saat itu runtuh, itu mencerminkan sebagian besar kekuatan pembatasan waktu dan jejak telapak tangan pada Master Simo yang akan datang. 2. Suara itu bergema di kehampaan sekali lagi. Masih ada 3 napas tersisa.
Tak seorang pun yang cukup kuat untuk mengamati pertempuran ini dengan akal. Mereka percaya Wang Lin bisa menang dalam 3 napas waktu. Ketika kata "dua" bergema, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Saat perisai cahaya dan bayangan runtuh, dia juga terkena dampaknya dan mengeluarkan darah. Namun, dia tertawa keras dan maju ke depan. Saat dia menyerang, Wang Lin meluncurkan gerakan pembunuhannya. Dia cepat melampaui imajinasi dan tato petir muncul di mata kanannya. Guntur itu memiliki 9 jenis guntur yang menyertainya dan segera membentuk tato guntur raksasa di hadapan Wang Lin. Tato guntur ini sangat menggemparkan. Esensi guntur sangat kuat dan 9 guntur yang menyertainya bergemuruh keras. Hal ini terutama berlaku untuk 3 guntur terakhir yang menyertainya, Ji Thunder, Bloodline Thunder, dan Defying Thunder. Ketiga petir ini meletus dengan kekuatan yang besar, menyebabkan tato petir bersinar terang. Dalam sekejap, ular perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Mereka mengisi keterampilan mereka dan mulai berkumpul menuju tato guntur. Tato guntur ini sangat menggemparkan, dan ketika muncul, Wang Lin mendorongnya ke depan. Ia meluncurkan serangannya pada Master Simo seperti cara ia menyerang gerbang Fight. Tato guntur memenuhi langit dan menyerang Master Simo. Ekspresi Tuan Simo serius. Sepanjang perjalanan, dia paling takut dengan mantra petir Wang Lin. Meskipun dia sendiri belum pernah mengalaminya, mengingat upaya Wang Lin untuk mendobrak gerbang Void sudah cukup untuk membuat kulitnya merinding. Pada saat ini, ketika dia melihat tato guntur, dia teringat adegan ketika Wang Lin mencoba mendobrak gerbang Void. Dia melambaikan tangannya dan batasan waktu melingkupinya. Mari kita lihat apakah gunturmu lebih kuat dari batasan waktuku. Wang Lin bergerak seperti guntur dan mendorong tato guntur. Itu menyerap guntur tak berujung yang muncul dari kehampaan. Itu seperti sambaran petir surgawi yang abadi dan menimpa Master Simo seperti pembalasan ilahi. Keduanya semakin dekat, dan suara dari kehampaan itu bergema sekali lagi. 3. Saat kata 3 bergema, tubuh Wang Lin menyatu dengan tato guntur, dan mustahil membedakannya. Tato guntur bertabrakan dengan batasan waktu Master Simo. Gemuruh yang dihasilkan sangat menggemparkan dan menyebar ke segala arah. Di bawah pengaruh kekerasan ini, batasan waktu di sekitar Master Simo bergetar dan runtuh. Di bawah kekuatan guntur yang kuat, pembatasan waktu yang hancur menghantam Master Simo. Saat pembatasan waktu menghantamnya, tato guntur mendekat. Semua ini terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap, tato petir tercetak di dadanya. Wajah Tuan Simo menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah. Dia tidak bisa menekannya saat dia mundur. Guntur menutupi dadanya dan suara berderak bergema. Lukanya semakin parah saat dia mundur. Dia tampak ngeri. Meskipun dia sudah sangat memikirkan Wang Lin, dia masih tidak percaya betapa kuatnya guntur itu. Bahkan waktu harus runtuh sebelum guntur itu. Wang Lin juga terkena pembatasan waktu ketika guntur dan pembatasan waktu bertabrakan. Dalam sekejap, wajahnya menjadi tua dan keriput dan dia menjadi seorang lelaki tua. Namun, saat berikutnya, vitalitas tak berujung muncul dari tubuh Wang Lin dan membalikkan penuaan. Dia kembali normal, tapi wajahnya sangat pucat. Jelas sekali bahwa menghadapi avatar kultivator langkah ketiga adalah pertarungan yang sangat sulit baginya. Melihat Guru Simo mundur, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan niat membunuh yang mengerikan muncul saat dia mengejar. Namun, pada saat ini, suara itu bergema sekali lagi dari kehampaan. 4. Sebelum suara itu selesai, tawa Wang Lin menyela. Dia menembus langit dengan kecepatan penuh dan mengejar Master Simo yang mundur, lalu dia melambaikan tangannya. Sebuah pil emas seukuran kuku muncul dari kehampaan dan ditembakkan ke arah Master Simo dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Itu terlalu cepat, dan dalam sekejap, ia tiba 100 kaki dari Master Simo. Tanpa menunggu pil emas mendekat, Wang Lin meraung tanpa ragu, meledak. Saat dia meraung, suara gemuruh yang menggemparkan surga bergema. Kedengarannya seperti planet budidaya yang meledak, dan gelombang kejutnya menyebar ke kejauhan bersama dengan kekuatan penghancur. Tuan Simo terlalu dekat dan dia batuk darah sekali lagi. Teror muncul di matanya. Dia tidak menyangka Wang Lin memiliki harta karun seperti ini. Saat terkena ledakan pil, dia merasa daging di tubuhnya akan terkoyak dan bahkan tulangnya akan hancur.
Jika bukan karena tubuh aslinya berada pada langkah ketiga dan oleh karena itu dia mampu mengumpulkan sejumlah besar sumber daya untuk memurnikan tubuh yang hampir tak terkalahkan, seorang kultivator biasa pasti sudah lama mati. Master Simo telah menyempurnakan avatar ini setelah dia menemukan bahwa dia terlalu lama terjebak pada tahap awal Nirvana Void dan tidak bisa mendapatkan terlalu banyak roh Dao. Dia telah menyempurnakan avatar ini dengan harapan bisa mencapai langkah ketiga dan membantu meningkatkan budidayanya. Saat avatar Master Simo terdorong mundur oleh ledakan, Wang Lin maju selangkah dan melambaikan tangan kanannya. Kristal mutasi api-api yang telah dia sempurnakan telah dibuang. Meledak, Wang Lin meraung saat kristal mutasi api berkobar mendekati Master Simo. Saat pil emas meledak, kristal tersebut memulai kehancuran putaran kedua. Semua ini terdengar lama, namun kenyataannya, semuanya terjadi dalam sekejap. Riak-riak dari runtuhnya pil emas masih ada dan gemuruh yang menggelegar masih bergema. Master Simo terluka akibat benturan sebelumnya dan darah mengalir di sudut mulutnya. Saat ini, ketakutan memenuhi matanya. Dia mundur seperti orang gila dan perasaan kematian melanda dirinya. Itu seperti tekanan tak terlihat yang ingin menghancurkan seluruh tubuhnya. Runtuhnya kristal mutasi api berkobar bahkan lebih hebat daripada pil keruntuhan naga. Isinya api surgawi dan, di bawah kendali Wang Lin, telah dikompresi berkali-kali lipat. Isinya cukup kuat untuk mengancam penggarap penyakit hawar surga yang kelima. Saat Master Simo yang terluka mundur, raungan Wang Lin bergema dan kristal itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya ini menyelimuti seluruh planet dan menerangi seluruh dunia. Tuan Simo menjerit menyedihkan dan tubuhnya mulai terbakar. Api biru tua ini tidak membakar pakaiannya, melainkan daging dan jiwa asalnya. Jeritannya yang menyedihkan sudah cukup membuat hati siapapun gemetar. Setelah menderita 2 serangan langsung Wang Lin, Master Simo terluka parah tetapi tidak mati. Penglihatannya kabur dan dia dipenuhi ketakutan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah melarikan diri. Namun, saat pemikiran ini muncul di benaknya, cahaya darah menyala di dalam api. Pedang yang bisa mengguncang dunia ditembakkan dari cahaya darah ini menuju Master Simo. Pedang ini sangat cepat. Kecepatannya sepertinya tidak dibatasi oleh hukum surga, dan langsung mendekati Master Simo. Master Simo yang terluka parah tidak bisa mengelak sama sekali saat pedang darah menembus dadanya. Suara letupan bergema di dalam tubuhnya, tapi dia tetap tidak mati. Bagaimanapun juga, avatar Master Simo berada di kultivator penyakit hawar surga kelima, jadi tidak mudah untuk dibunuh. Wang Lin sepenuhnya siap untuk ini. Pil keruntuhan naga, kristal mutasi api berkobar, 40 juta sinar energi pedang, dan pada saat kritis, dia bahkan mengeluarkan pedang darah. Dalam waktu singkat, Wang Lin telah meluncurkan semua gerakan pembunuhannya, namun pada akhirnya masih tidak dapat membunuh kultivator Heaven's Blade kelima. Namun, untuk melukainya sampai tingkat ini, Wang Lin bisa menjadi terkenal baik di alam dalam maupun luar. Lagi pula, dia baru menyelesaikan 1 esensi. Jika dia menyelesaikan esensi kedua, ketiga, keempat, dan kelima, bahkan jika Wang Lin belum membuka gerbang Void saat itu, dia bisa melawan kultivator langkah ketiga. Melihat Tuan Simo masih belum mati, ekspresi Wang Lin menjadi muram. Dia mengangkat jari kanannya ke langit dan hendak mengejar dengan mantra. Namun, pada saat ini, suara dari kehampaan itu bergema sekali lagi. Bagaimana tanah jatuhku bisa menjadi tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Saat kata-kata itu bergema, Master Simo telah melarikan diri ke cakrawala dan dia akan menghilang dengan riak menyebar di sekelilingnya. Pada saat ini, langit mulai terdistorsi dan aliran udara yang tak terlihat membentuk pusaran. Saat sosok Tuan Simo hendak menghilang, sebuah jari keluar dari pusaran dan tanpa ampun menekan Tuan Simo. Jari ini terlalu besar, sepertinya sebesar surga. Itu terbentuk oleh aliran udara dan transparan, tapi masih bisa dibedakan dari langit. Kecepatannya tak terlukiskan saat ia turun dari pusaran. Seolah-olah itu akan membuat lubang di bumi dan meruntuhkan langit. Tuan Simo menjerit putus asa saat benda itu mendarat di tubuhnya. Dia tidak bisa mengelak atau melarikan diri. Seolah-olah kekuatan yang tak terbayangkan telah muncul di dunia ini dan membekukan segalanya. Bahkan teleportasi telah dihentikan.
Saat jarinya mendekat, Tuan Simo gemetar dan batuk darah. Retakan dalam jumlah besar muncul di dagingnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Akhirnya, tubuhnya hancur berkeping-keping dan jiwa asalnya terkoyak. Angin bertiup dan bau darah menyebar. Itu bertahan lama. Suara dari kehampaan tidak pernah muncul lagi. Jari itu kembali ke pusaran dan menghilang tanpa jejak. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Planet budidaya benar-benar sunyi. Orang-orang tua dari klan burung pipit api masih menatap dengan tercengang pada segala hal. Mereka masih ketakutan dan tidak percaya. Wajah tuan muda klan naga lapis baja sangat jelek dan menunjukkan sedikit kepanikan dan penyesalan. Dia dengan gugup mundur dan dengan cepat berdiri di samping ayahnya. Ayah, ini buruk. Orang ini sepertinya disukai oleh Kaisar Agung. Kami. Ayahnya, Patriark Naga Lapis Baja, murung. Dia menyela putranya dan dengan muram berkata, "Apa yang perlu dikhawatirkan?" Mampu melukai dan memaksa avatar budidaya penyakit hawar surga kelima Master Simo mundur berarti dia sangat kuat. Ayahmu memang bukan tandingannya, tapi aku adalah tetua Dewan Jatuh dan setia kepada Kaisar Agung, sementara dia hanyalah orang luar. Dia tidak memenuhi persyaratan 5 napas Kaisar Agung, tetapi bahkan jika dia menyelesaikannya, jika dia memprovokasi saya, Kaisar Agung akan tetap membunuhnya. Dia tidak akan berani membuatku kesulitan. Jika saya jadi dia, saya akan segera pergi mencari tempat untuk menyembuhkan. Wang Lin melayang di udara dan menghela napas panjang. Meskipun pertarungannya dengan avatar Master Simo berlangsung singkat, itu penuh dengan bahaya dan dia terluka. Yang membuatnya semakin berhati-hati adalah sikap Kaisar Agung. Meskipun Master Simo terluka parah, bisa membunuh avatar itu dengan 1 jari berarti dia jauh lebih kuat dari Air Daos. Aku hanya tidak tahu bagaimana dia dibandingkan dengan Dao Master Blue Dream. Juga, dia jelas membantuku. Mata Wang Lin berbinar. Dia harus pergi sekarang. Bagaimanapun, dia terluka dan perlu mencari tempat untuk pulih. Namun, ketika pandangan Wang Lin tertuju pada planet budidaya, matanya menjadi dingin. Tetua ke-9 Dewan Jatuh. Kamu berani membantu Tuan Simo, jadi kamu adalah musuhku. Tetua ke-9. Saya ingin melihat apa inti dari Kaisar Agung. Wang Lin jarang memprovokasi orang lain, tetapi begitu seseorang memprovokasi dia jarang melepaskannya. Dia mendengus dingin dan bergerak seperti meteor menuju lokasi klan naga lapis baja. Dia sangat cepat saat dia bergerak seperti seberkas cahaya melintasi langit dan menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Ekspresi semua kultivator yang menonton berubah drastis. Setelah menyaksikan pertarungan Wang Lin dan Master Simo, tidak ada yang berani menghentikannya. Wajah tuan muda klan naga lapis baja menjadi pucat pasi saat dia tanpa sadar berjalan mundur beberapa langkah dan berseru, "Ayah, dia." Patriark naga lapis baja merasakan jantungnya berdebar kencang dan dengan getir memikirkan bagaimana dia berasumsi Wang Lin tidak akan mencari masalah setelah pertarungannya. Meskipun dia terkejut, ketika dia memikirkan tentang luka yang diderita Wang Lin, dia mengungkapkan ekspresi galak. Semua penggarap langkah kedua dari klan naga lapis baja, hentikan siapapun memasuki klan. Saat suara perkasa bergema, lebih dari 10 kultivator langkah kedua terbang untuk menghentikan Wang Lin. Namun, pada saat ini, dunia bergemuruh dan meteor yang terbuat dari guntur tiba. Wang Lin tiba di hadapan klan naga lapis baja. Saat para penggarap itu terbang ke udara, Wang Lin tanpa ampun menekan. "Enyahlah." Suara dinginnya sangat menggetarkan, dan saat tangannya menekan, sebuah telapak tangan raksasa muncul. Itu menabrak klan naga lapis baja. Ketika para penggarap langkah kedua dari klan naga lapis baja menyentuh jejak telapak tangan, mereka segera batuk darah. Mereka dibuang, dan tubuh fisik mereka bertiga langsung roboh. Mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Jejak telapak tangan itu mendarat di bumi dan seluruh daratan klan naga lapis baja segera runtuh. "Sebuah klan kecil yang berani bersekongkol melawanku? Kamu sedang mendekati kematian." Wang Lin tertawa saat dia turun. Pandangannya tertuju pada duo ayah dan anak dari klan naga lapis baja. Patriark naga lapis baja sangat ketakutan. Dia tidak menyangka Wang Lin masih sekuat itu setelah terluka. Dia tidak percaya diri untuk menolak telapak tangan itu sekarang. Ekspresi Wang Lin dingin ketika dia menunjuk ke langit dan guntur mulai berkumpul.
Ekspresi Patriark Naga Lapis Baja berubah drastis. Dia meraih putranya dan segera mundur sambil berteriak, "Kamu berani membunuhku? Saya tetua ke-9 dari Dewan Jatuh. Saya ditunjuk oleh Kaisar Agung sendiri. Jika kamu melukai sehelai rambutku saja, Kaisar Agung akan mencabik-cabikmu." Tepat pada saat ini, seberkas energi pedang mendekat dari Cakrawala. Sinar energi pedang ini sangat mengejutkan saat melintasi langit dan mendekati lokasi ini. Ketika Patriark Naga Lapis Baja melihat sinar cahaya ini, ketakutan di matanya menghilang dan digantikan dengan ekstasi. "Utusan Kaisar Agung? Haha, utusannya telah datang. Orang luar sepertimu berani memprovokasiku, Penatua yang jatuh. Kamu mati." Tidak hanya Patriark Naga Lapis Baja yang bahagia, tetapi putranya juga santai dan menunjukkan ekspresi gembira. Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia tidak terburu-buru menyerang, tetapi dengan dingin mendongak. Seorang pria parubaya mengenakan pakaian merah keluar dari pancaran energi pedang. Dia tidak mengeluarkan aura seorang kultivator, bahkan Wang Lin tidak mendeteksi apapun. Jelas sekali dia telah mengembangkan mantra yang sangat kuat untuk menyembunyikan kultivasinya. Tetua ke-9 Dewan Jatuh menyambut utusan Kaisar Agung. "Sejak Tuan Utusan datang, mohon bantuannya." Patriark Naga Lapis Baja menjadi hormat dan menggenggam tangannya. Putranya juga menjadi penuh hormat. Ekspresi pria parubaya itu dingin dan dia melambaikan tangannya. Sebuah batu giok merah muncul di genggamannya. "Sesuai keputusan Kaisar Agung." Patriark Naga Lapis Baja gemetar dan semakin menundukkan kepalanya dengan hormat. Patriark Naga Lapis Baja dicabut statusnya sebagai tetua ke-9 dan harus segera meminum pil ini. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan sebuah pil hitam terbang menuju Patriark Naga Lapis Baja. Tubuh Patriark Naga Lapis Baja bergetar dan wajahnya menjadi pucat pasi. Dia linglung sambil menatap pil hitam di depannya. "Racun. Pil racun kehidupan, ini. Ekspresi pria parubaya itu tetap netral dan dia perlahan berkata, "Ada beberapa orang yang tidak dapat kamu provokasi dan lawan, jadi kamu harus membayar harganya." Ketika dia selesai, dia langsung menatap Wang Lin. Ekspresinya tidak lagi dingin. Dia tersenyum dan dengan hormat menggenggam tangannya. "Kaisar muda." Ketika Patriark Naga Lapis Baja mendengar ini, rasanya seperti ada palu yang menghantam dadanya. Wajahnya pucat saat dia melihat Wang Lin, dan keterkejutan serta kepahitan memenuhi matanya. Dia bukan satu-satunya. Tuan muda klan Naga Lapis Baja di sampingnya juga pucat. Pikirannya bergetar dan dia linglung karena ketidakpercayaan. Mata Wang Lin berbinar. Ekspresinya tidak berubah dan tatapan dinginnya melewati pembawa pesan itu. "Kaisar muda?" Utusan itu masih memiliki senyum hormat di wajahnya dan dengan cepat berkata, "Kaisar Agung telah memberikan perintah kepada Tanah Jatuh. Kamu sekarang adalah Kaisar Muda yang ditunjuk oleh Kaisar Agung dan berada di atas 13 tetua yang jatuh." Ekspresi Wang Lin tetap netral dan dia tidak berbicara. Pada saat ini, Patriark Naga Lapis Baja memegang pil itu dan melihatnya dengan getir. Setelah merenung dalam diam untuk waktu yang lama, dia berkata kepada utusan itu, "Utusan, bisakah engkau mengampuni nyawa anakku?" Senyuman di wajah pembawa pesan itu menghilang. Ekspresinya menjadi dingin sekali lagi dan dia perlahan berkata, "Saya di sini hanya untuk mengantarkan pil dan menyampaikan pesan Kaisar Agung. Nasib orang lain tidak ada hubungannya denganku." Mata Patriark Naga Lapis Baja dipenuhi dengan keputusasaan saat dia melihat ke arah putra ini yang masih tertegun. Dia memandang Wang Lin dengan rasa hormat dan kepahitan saat dia berbisik, "Muda. Kaisar muda, ini adalah kesalahanku karena menyinggungmu, jadi tolong biarkan putraku pergi. Saya memikul semua tanggung jawab. Kaisar muda, kasihanilah." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraih putranya. Tuan muda itu terkejut dan segera mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Ayahnya memegangi tubuhnya dan menyuntikkan energi asal ke dalamnya. Gemuruh menggelegar bergema saat semua meridiannya hancur bersama dengan jiwa asalnya. Kultivasinya telah terbuang sia-sia dan dia kembali menjadi manusia fana. Rasa sakit yang luar biasa datang dari tubuh Tuan Muda klan Naga Lapis Baja. Dia batuk darah dan wajahnya pucat.
Dunia di sekelilingnya terdistorsi ketika semua kekuatan keluar dari tubuhnya dan dia pingsan karena rasa sakit yang luar biasa. Patriark Naga Lapis Baja berlutut dan dengan getir memohon, "Tuan Kaisar Muda, putra saya telah kehilangan kultivasinya dan tidak dapat lagi berkultivasi. Dia tidak akan menjadi ancaman bagi Kaisar Muda. Saya mohon Kaisar Muda untuk mengasihani dan membiarkan dia hidup." Wang Lin diam-diam merenung sebentar dan kemudian mengangguk. Wajah leluhur Naga Lapis Baja menunjukkan tanda terima kasih dan dia melambaikan tangan kanannya untuk dengan aman menyingkirkan putranya yang tidak sadarkan diri. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan menelan pil itu tanpa ragu-ragu. Pil itu langsung meleleh di mulutnya dan berubah menjadi api hitam yang mengalir ke tubuhnya. Api hitam ini mengeluarkan perasaan setan dan mulai membakar tubuhnya seperti orang gila, bahkan jiwa asalnya pun terbakar. Dari luar, tubuh Patriark Naga Lapis Baja berubah menjadi merah sebelum api hitam keluar dari pori-pori tubuhnya. Dia berubah menjadi bola api hitam, dan setelah apinya menghilang, tidak ada yang tersisa. "Ini, api apa ini?" Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut. Seluruh planet budidaya terdiam. Banyak orang melihat pemandangan ini dan mereka gemetar. Kaisar Agung seperti dewa di sini, dan tidak ada yang berani menantang perintahnya. Orang-orang dari klan Naga Lapis Baja semuanya dipenuhi rasa takut dan mereka menundukkan kepala. Penggarap penyakit hawar surga keempat di alam batin bisa menjadi puncak, dan bahkan di alam luar dia bisa menjadi pemimpin dalam klan besar. Tapi di tanah jatuh ini, seseorang akan menelan pil racun dan mati tanpa ragu-ragu. Ini hanya menunjukkan betapa kuatnya Kaisar Agung. Alasan dia mengirim pil ini ke Patriark Naga Lapis Baja adalah untuk menunjukkan kepadaku dan secara tidak langsung memberiku peringatan. Kematian Patriark Naga Lapis Baja berarti masalah ini telah selesai. Pria parubaya itu tersenyum dan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Klan Naga Lapis Baja tidak bisa dibiarkan tanpa pemimpin. Saya meminta Kaisar Muda untuk menunjuk pemimpin baru. Mata Wang Lin berbinar, tapi ekspresinya tidak berubah. Tangan kanannya secara acak menunjuk ke arah seorang pemuda di panggung Nirvana Skrier di kejauhan dan dia berkata, "Kalau begitu, orang ini." Pemuda itu masih gemetar karena kematian sang patriark dan perkataan utusan itu. Dia tercengang ketika Wang Lin menunjuk ke arahnya, tapi kemudian dia seperti orang yang berubah dari terbakar di neraka menjadi naik ke surga. Perubahan ini terlalu drastis, sehingga dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia tidak memiliki tingkat budidaya tertinggi di klan Naga Lapis Baja. Jika tidak ada kecelakaan dalam hidupnya, dia tidak akan pernah menjadi patriark dan paling banyak akan menjadi seorang penatua. Namun, saat ini, setelah ditunjuk oleh Wang Lin, gelombang besar terjadi di kalangan pemuda. Tubuhnya gemetar dan matanya dipenuhi ekstasi. Dia dengan bersemangat bangkit, maju selangkah, dan dengan hormat menggenggam tangannya. "Terima kasih, Kaisar Muda. Mulai sekarang, klan Naga Lapis Baja akan mengikuti semua perintah Kaisar Muda, bahkan jika Anda meminta kehancuran klan." Wang Lin melambaikan tangannya dan menyela kata-katanya. Dia perlahan berkata, "Bawalah semua pil keruntuhan naga, kristal mutasi api berkobar, dan boneka-bonekamu. Saya ingin semuanya." Pemuda itu dengan cepat mengangguk. Lupakan hanya meminta harta karun ini, bahkan jika Wang Lin menginginkan jiwa asal anggota klan Naga Lapis Baja, dia tidak akan ragu untuk mendapatkannya secara pribadi. Menjadi patriark klan Naga Lapis Baja adalah suatu keberuntungan besar bagi pemuda ini. Saat ini, dia sudah melupakan kematian patriark sebelumnya. Dia tenggelam dalam kegembiraannya sendiri dan berniat untuk mencium Wang Lin. Pria parubaya itu menggenggam tangannya ke arah Wang Lin dan tersenyum. "Kaisar Muda, saya harus kembali dan melapor kepada Kaisar Agung." Dengan itu, dia melambaikan tangannya, mengeluarkan sebuah batu giok, dan dengan hormat menyerahkannya kepada Wang Lin. "Tuan Kaisar Muda, Kaisar Agung memberikan token giok ini kepada Anda. Ini mewakili identitas Anda. Itu sama dengan Kaisar Agung yang turun sendiri. Tidak ada yang berani memanfaatkanmu di tanah jatuh." Kaisar Agung juga mengatakan kamu harus datang ke seleksi penatua jatuh dalam 3 bulan. Setelah utusan itu menyerahkan token itu, dia menggenggam tangannya dan menghilang di kejauhan. Wang Lin mengangkat token giok itu dan dengan hati-hati melihatnya. Token giok terbuat dari bahan yang sangat umum dan hanya ada tulisan Kaisar di atasnya.
Kata itu selesai dalam satu pukulan dan mengeluarkan aura kuno, tapi jelas ada kekuatan aneh yang datang dari kata itu. Di luar tanah jatuh, di sistem bintang kuno. Ketika avatar Master Simo mati, jauh di dalam celah spasial tempat Master Simo berada, tubuh aslinya membuka matanya. Saat matanya terbuka, cahaya terang bersinar seperti kilatan petir melintasi kehampaan. Gemuruh menggelegar bergema seolah-olah seluruh kehampaan akan runtuh. Ada aura kekerasan yang keluar dari tubuhnya. Ini membentuk badai yang menyebar dengan cepat. Pakaian Tuan Simo menari-nari dan rambut panjangnya melambai. Matanya suram, dan cahaya dari matanya perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah sikap dingin dan niat membunuh. Kematian avatarnya tidak banyak mempengaruhi budidayanya. Dia telah menyempurnakan avatar itu untuk membantunya menerobos ketika budidayanya menjadi stagnan. Namun, kematian avatarnya telah menghancurkan rencana yang telah ia kerjakan sejak lama. Akibatnya, itu sama saja dengan menghancurkan usahanya selama bertahun-tahun. Kaisar Agung Negeri jatuh. Tuan Simo menggerogoti giginya, ekspresinya galak. Ada juga kultivator Guntur Junior. Selain esensi petir, dia juga memiliki sedikit esensi api. Juga, bagaimana dia tahu namaku dari masa lalu? Mungkinkah dia berasal dari alam batin? Mata Tuan Simo berbinar saat dia mengangkat tangan kanannya dan merobeknya. Kekosongan itu bergemuruh hebat dan sebuah celah terbuka. Master Simo berdiri dan berjalan ke depan dengan tangan kanannya ditekan ke bawah. Dia meraung, kuku kekosongan Dewa Tujuh Warna muncul. Cahaya 7 warna keluar dari celah itu. Cahayanya sangat kuat, dan saat muncul, itu menerangi seluruh area, menyebabkan seluruh kehampaan terselubung dalam cahaya 7 warna. Paku 7 warna terbang keluar dari celah dan melayang di sekitar Master Simo. Sesaat kemudian, total 29 paku 7 warna melayang di sekelilingnya seperti cincin. Pada saat ini, cahaya 7 warna begitu kuat sehingga mustahil untuk melihat sosoknya, hanya cahaya 7 warna. Paku kekosongan Dewa 7 warna dari penguasa yang dapat membunuh pembudidaya langkah ketiga. Aku bukan tandingan Kaisar Agung, tapi jika Dewan Kedaulatan mengumpulkan semua penggarap langkah ketiga, kita seharusnya bisa membunuh orang itu. Semuanya akan tergantung pada keputusan Dewan Kedaulatan. Tuan Simo melambaikan tangan kanannya dan paku 7 warna itu menghilang. Dia kemudian mengambil satu langkah ke depan dan menghilang tanpa jejak. Ada sekelompok yang bergerak melalui tanah jatuh. Di pusatnya, ada sekitar 10 penggarap langkah kedua di sekitar satu orang. Orang ini mengenakan pakaian yang indah dan sudah tua. Penampilannya biasa saja, tapi ekspresinya sangat suram. Lord Great, planet klan Kalajengking kegelapan tidak jauh di depan. Kami menemukan bahwa mayat Kalajengking 10.000 tahun yang Anda cari kemungkinan besar ada di sana. Orang tua di tengah tampak sombong dan mengangguk. Dia dengan bangga berkata, "Bagus sekali. Jika ini ternyata benar, kalian semua akan mendapat manfaatnya." Setelah dia berbicara, para penggarap di sekitarnya semuanya mengungkapkan kegembiraan. Jika orang lain mengucapkan kata-kata itu, mereka tidak akan begitu senang, tapi orang yang mengucapkannya adalah keserakahan. Selama bertahun-tahun, siapa yang tidak mengenal keserakahan? Keserakahan tidak akan pernah pergi kemanapun tanpa harta. Kata-kata ini telah diverifikasi berkali-kali oleh para kultivator. Dia juga tidak pernah membuat janji palsu.